ketemu lagi dengan Bu Ain. Hari ini kita akan berbicara tentang identitas trigonometri. Setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian mampu menemukan keterkaitan ekspresi lain dari perbandingan trigonometri dasar dan teorema Pythagoras. Kalau berhubungan dengan teorema Pythagoras, maka kita bisa mengawali dengan sebuah gambar berupa segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga ABC. Pada segitiga ABC di sini ada sudut alfa dan ada sudut beta. Ketika kita memberi nama ini sudut A, maka BC di sini kita bisa memberikan namanya A kecil. Dan di sini adalah C kecil, sedangkan pada panjang AC kita sebut adalah B kecil. Maka rumus dari trigonometri dasar yang bisa kita dapatkan adalah sin alfa A per C. Ingat ya, kalau sin adalah betul depan bagi miring, demi. Tergantung dari sudut mana yang kita bicarakan. Ketika kita berbicara tentang alfa di sini, maka yang menjadi depan adalah A, sedangkan yang menjadi miring adalah C. Jika kita berbicara tentang sin beta, maka yang menjadi depan adalah B dan yang menjadi miring adalah C. Maka sangat penting kalian menentukan sudut mana yang dibicarakan. Untuk ini kita fokuskan pada sudut alfa. Jika sin alfa adalah A per C, maka cos alfa yaitu sami samping bagi miring adalah B per C. Dan untuk tan alfa yaitu desa depan samping, depannya alfa adalah A, sampingnya alfa adalah B. Dari nilai perbandingan trigonometri dasar ini, maka kita bisa menguraikan bahwa jika sin alfa adalah A per C, maka kita bisa menuliskan bahwa C kali sin alfa sama dengan A. Dan untuk cosnya keterkaitan berarti C kali cos alfa sama dengan B. Karena tan alfa adalah A per B, maka kita bisa menuliskan bahwa tan alfa juga sama dengan A-nya C kali sin alfa dan B-nya adalah C kali cos alfa. Sehingga jika kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan bahwa tan alfa di sini adalah sin alfa per cos alfa. Kita dapat sebuah rumus baru daripada trigonometri dasar. Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan rumus Pythagoras, apa rumus Pythagoras? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C kuadrat di sini adalah sisi miring, sedangkan A dan B adalah sisi yang lainnya. Maka di sini kita akan mendapatkan bahwa kalau kita memasukkan nilainya
C kuadrat sama dengan A kuadrat di sini adalah C kali sin alfa, maka A kuadratnya berarti kita kuadratkan dua-duanya. C kuadrat kali sin kuadrat alfa. Perhatikan penulisan kuadrat pada sin. Maka kita bisa tuliskan C kuadrat kali sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa di sini berarti sin alfa kali sin alfa. Berbeda dengan penulisan bahwa sin alfa kuadrat, berarti yang dikuadratkan adalah hanya alfanya saja. Sedangkan pada penulisan sin kuadrat alfa, berarti sin alfa kali sin alfa. Selanjutnya kita lihat nilai daripada B kuadratnya. Karena B tadi adalah C kali cos alfa, maka kita bisa menuliskan bahwa B kuadrat adalah C kuadrat kali cos kuadrat alfa. Kita ubah nilai B kuadrat menjadi C kuadrat cos kuadrat alfa. Masing-masing punya C kuadrat di sini. Maka kita bisa menuliskan ke dalam bentuk C kuadratnya kita keluarkan. Plus di sini cos kuadrat alfa. Kita keluarkan masing-masing daripada C kuadrat di sini. Karena sama-sama C kuadrat, kita bisa membagi kedua ruas dengan C kuadrat ya. Atau kita bisa memindahkan karena bentuk perkalian, kita pindah ruaskan menjadi C kuadrat per C kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Maka C kuadrat dibagi C kuadrat bernilai berapa? 1 ya. Nah, di sini kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Jadi kesimpulan dari kasus ini bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan selain itu kita juga mendapatkan bahwa sin alfa dibagi cos alfa adalah tan alfa. Kita tahu bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa tadi bernilai sama dengan 1. Apa yang akan kita dapatkan jika kita membagi kedua ruas dengan cos kuadrat alfa? Untuk mendapatkan atau kita membagi dengan cos kuadrat alfa, kita harus mengingat dulu bahwa tadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat sin alfa dibagi cos alfa sama dengan tan alfa. Maka ini akan berakibat bahwa kalau kita kuadratkan sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa adalah tan kuadrat alfa. Dan kita ingat, 1 per cos alfa itu sama dengan secant alfa. Materi pada perbandingan trigonometri sebelumnya ya. Maka di sini akan mendapatkan bahwa kalau kita kuadratkan 1 per cos kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Maka kalau kita bagi kasus yang ini, kita bagi sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa yang sama dengan 1. Kita bagi semuanya, berarti semua ruas kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Karena penjumlahan berarti masing-masing ini kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Maka sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi juga dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa.
Dari sini kita dapatkan bahwa sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa adalah bernilai sama dengan tan kuadrat alfa. Sedangkan ini kalau cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa adalah 1. 1 per cos. Di sini ya, berarti kita bisa ganti dalam bentuk secant kuadrat alfa. Maka kita dapatkan sesuatu yang baru di sini. Jadi, tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Jika kasus tadi kita bagi dengan cos kuadrat alfa, selanjutnya bagaimana kalau kita ganti? Kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Jika kita bagi dengan sin kuadrat alfa, maka kita harus mengingat terlebih dahulu tadi sama bahwa sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa tadi tan kuadrat alfa. Maka kebalikannya di sini, jika kita bagi dengan cos kuadrat alfa, kita bagi dengan sin kuadrat alfa, berarti kasus ini kebalikan dari sini ya. Karena kebalikan berarti dia sama dengan 1 per tan kuadrat alfa. Siapa 1 per tan kuadrat alfa? Betul, kotan ya, kotan kuadrat alfa. Jadi kalau tan adalah sin per cos, maka kotan adalah cos per sin. Dan 1 per sin alfa itu adalah secant. CSC kita bisa menuliskan dalam bentuk cosecant. Cosecant alfa. Maka logikanya kalau kita kuadratkan, ini pun sama dengan 1 per sin kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa. Penulisan ini sama. Maka kita uraikan di sini ketika sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa yang sama dengan 1, kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Langkahnya sama dengan yang kita lakukan pada pembagian dengan cos kuadrat alfa tadi. Maka sin kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ini sama dengan 1 ya, plus cos per sin di sini berarti kotan kuadrat alfa. Sedangkan 1 per sin kuadrat alfa di sini adalah sama dengan cosecant kuadrat alfa, atau kita bisa menuliskan bahwa 1 plus kotan kuadrat alfa di sini sama dengan secant kuadrat alfa. Simbolnya dilihat, tidak perlu bingung, kotan itu sama dengan dituliskan dalam bentuk cot. Sedangkan cosecant bisa dituliskan dalam bentuk CSC. Berarti dari sini kita sudah mendapatkan ada beberapa rumus pengembangan daripada trigonometri dasar dan teorema Pitagoras. Kesimpulan rumus tadi apa saja? Sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Kemudian ada apa lagi? Betul, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan tan
kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, serta 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ada 4 rumus baru daripada trigonometri dasar. Kasus tersebut bisa kita gunakan untuk membuat penyederhanaan daripada beberapa kasus trigonometri dasar seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan rumus-rumus tadi untuk membuat atau menyederhanakan daripada kasus yang diberikan. Seperti kasus berikut ini, jika ada tan X plus sekan X kali tan X min sekan X, apa yang harus kita lakukan? Ingat, pada permainan aljabar, A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka jika tan X kita misalkan sebagai A, sekan X di sini adalah B, maka kita bisa menuliskan di sini. Maka A plus B dikali dengan A min B. Maka bentuk ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk tan kuadrat X min sekan kuadrat X. A kuadrat min B kuadrat. Dan ingat tadi bahwa tan kuadrat X ditambah dengan 1 sama dengan, betul, sekan kuadrat X. Maka kalau tan kuadrat X kita pindahkan ke sini, kita pindah ruaskan jadi min sekan kuadrat X akan sama dengan siapa? Satunya kita pindah ke sini jadi min 1. Maka tan kuadrat X min sekan kuadrat X di sini sama dengan bernilai min 1. Maka bentuk sederhana daripada kasus ini adalah min 1. Kita akan coba lagi penggunaan daripada rumus-rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Sederhanakan bentuk seperti ini. Mungkin bentuk ini agak rumit, tapi kalau kita memahami konsepnya, itu akan jauh lebih mudah, apalagi kita menyederhanakannya. Ingat, bentuk apakah ini? Bentuk pecahan, tepat. Bagaimana kita membuat bentuk pecahan atau menjumlahkan bentuk pecahan? Ingat materi SD? Betul, kita samakan penyebutnya. Jika A per B ditambah C per D, yang harus kita lakukan apa? Samakan penyebutnya. Berarti di sini B kali D. Kemudian baru dari kali silang di atasnya A kali D ditambah C kali B. Ini kan? Atau kalau bingung dengan variabel seperti ini, kita buat 1/2 ditambah 3/5 sama dengan berapa? Samakan penyebutnya berarti 2 kali 5 yang ada di bawah. Kemudian yang atasnya di sini 1 kali 5 terlebih dahulu ditambah 2 kali 3. Seperti ini kan? Nah, sama langkahnya. Jika ada 1 per 1 plus cos, berarti 1 plus cos di sana kita ibaratkan jadi 1. 1 min cos X ini juga jadi 1. Maka kita bisa menuliskan jadi bentuk 1 plus cos X, karena jadi 1 kita pakai kurung. 1 min cos X. Baru kita kali silang. 1 min cos X, karena ini penjumlahan maka plus 1 plus cos X di sini.
Atau kalau kita buka yang pembilangnya, kita buka kurungnya, bisa kita tuliskan 1 min cos X ditambah 1 plus cos X per, ingat, ini tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu rumus daripada aljabar A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat, di mana A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah cos X. Maka menjadi siapa? A kuadrat min B kuadrat, berarti 1 kuadrat min cos kuadrat X. Kalau kita sederhanakan menjadi, ini habis ya, karena min cos X plus cos X sama dengan 0. Tinggal 1 ditambah 1 di sini kita bisa tuliskan 2. Ingat tidak bahwa sin kuadrat alfa tadi, tapi kalau di sini membicarakan sudutnya adalah X, maka kita bisa ganti dengan X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka kalau 1 dikurangkan dengan cos kuadrat X, berarti cos kuadrat X-nya pindah ke ruas sini, maka tinggal siapa? Sama dengan sin kuadrat X. Maka tinggal di sini kita bisa mengganti 1 kuadrat itu 1. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu seperti ini, cos kuadrat X. Maka ini kita bisa ganti menjadi sin kuadrat X. Lebih sederhana daripada bentuk yang ada di sini. Ini adalah bentuk sederhananya. Bahwa 1 per 1 plus cos X ditambah dengan 1 per 1 min cos X sama dengan 2 per sin kuadrat X. Mudah bukan penggunaannya? Jangan lupakan bentuk-bentuk permainan aljabar seperti penggunaan A plus B dikali dengan A min B yang sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Serta jika ada bentuk pecahan, maka coba kalian selesaikan seperti kalian menyelesaikan pada bentuk pecahan biasa. Teruslah berusaha dan jangan menyerah. Sampai jumpa.